Baik, pendengar, untuk malam hari ini Pak Nathan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen yang sudah Anda ajukan sebelumnya di line SMS Pro 1. Dan saya mulai dengan pertanyaan pertama, bagaimana dengan pendapat Bapak yang sering berkhotbah katanya Yesus datang pada umatnya Israel, tapi mereka menolaknya bahkan sampai menyalibkan Dia. Padahal kita tahu Yesus harus disalib untuk menebus dosa. Jadi bagaimana ini? Apa orang-orang itu berdosa? Karena kalau tidak ada yang melakukan penyaliban, makanya tidak terjadi penebusan dosa juga. Dari John di Pasir Panjang. Silakan Pak. Memang saudara ya, Yesus datang untuk mati disalib demi menebus dosa. Itu adalah rencana Allah. Tapi itu tidak berarti bahwa para pembunuhnya adalah pahlawan yang berjasa dan tidak berdosa. Mereka tetap berdosa. Mengapa? Karena mereka membunuh Yesus bukan demi penebusan dosa itu sendiri, melainkan karena ada alasan-alasan lain. Misalnya karena mereka dengki, iri, dan benci kepada Yesus. Jadi mereka tetap berdosa atas pembunuhan kepada Yesus itu. Tapi Allah lah yang mengubah kejahatan mereka menjadi berkat bagi umat manusia melalui Kristus itu. Jadi kita harusnya bersyukur kepada Allah dan bukannya bersyukur atau berterima kasih kepada para pembunuh-pembunuh itu sendiri. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, selamat malam, Lilo di Wesapa. Pak Pendeta, saya ingin bertanya, saya mempunyai teman dekat. Dia orangnya suka mabuk dan bermain perempuan yang tidak baik. Dan saya sebagai teman, saya selalu mengajaknya berdoa, bahkan mengajaknya ke gereja, dan selalu juga menasihati dia. Namun dia tidak pernah mau, bahkan dia mengaku di mulutnya bahwa dia nanti berubah, tapi nyatanya dia bohong terus. Apakah teman seperti ini layak untuk saya ajak bergaul? Mohon penjelasannya. Baik saudara, ini kita bisa melihat di dalam Alkitab, misalnya di dalam Titus 3 ayat 10. Di sana dikatakan, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Tetapi dalam kasus saudara ini, dia bukan bidat kelihatannya. Jadi menurut saya, tidak ada masalah kalau saudara terus berteman dengan dia dan terus memberikan nasihat. Dan yang lebih penting adalah Injil dia, atau beritakan Injil kepadanya. Tapi saudara boleh berhenti bersahabat dengan dia apabila saudara merasa mulai terpengaruh dengan dia. Karena di dalam pertama Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan kalau saudara memberitakan Injil dan dia menghina Injilnya, maka stoplah saudara memberitakan Injil kepadanya. Matius 7 ayat 6 berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Demikian. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Shalom. Pertanyaan saya, ketika kita ingin mengikuti Taurat dan ketetapan Yesus, apakah kita harus percaya lebih dahulu? Apakah bertobat lebih dahulu, lalu percaya kepada Injil? Nah, saudara, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita beriman dulu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan ini maka semua dosa kita akan dihapus dan kita akan diselamatkan. Setelah itu barulah kita bertobat dari dosa-dosa kita itu dan kita taat kepada firman Tuhan. Kalau kita mau langsung bertobat dari dosa-dosa kita dan taat kepada firman Tuhan tanpa iman kepada Kristus, maka itu akan menjadi sia-sia. Semua perbuatan baik kita tetap dianggap sebagai kain kotor di hadapan Allah. Karena menurut Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi tanpa iman, maka perbuatan baik kita sama sekali tidak berharga di hadapan Tuhan.
Dan sebelum seseorang beriman itu, maka segala perbuatan baiknya tidak bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Setelah kita beriman dulu, baru perbuatan bisa disebut sebagai perbuatan baik. Ingat juga kata Ibrani pasal 11 ayat 6 yang berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi di sini urutannya ialah, yang pertama kita harus beriman dulu kepada Yesus atau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu yang kedua, kita bertobat dari semua dosa-dosa kita. Dan selanjutnya kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Kita ke penanya berikutnya, apakah benar pendapat yang menyatakan bahwa tidak semua anak Abraham atau Ibrahim disebut sebagai keturunan Abraham? Sebab saya pernah baca ulasan di komunitas Gembala Baik di Facebook bahwa yang disebut sebagai keturunan Abraham adalah Ishak dan kemudian Yakub. Sedangkan anak Abraham yang lain seperti Ismail atau Ismail ini tidak dianggap sebagai keturunan Abraham. Mohon penjelasannya. Ya, tergantung dari sudut mana kita melihatnya, saudara. Kalau kita melihat dari sisi jasmaninya, maka baik Ishak maupun Ismail sama-sama adalah keturunan dari Abraham itu sendiri. Tapi kalau kita melihat dari sisi rohani atau sisi perjanjian Tuhan dengan Abraham, maka yang disebut anak perjanjian bukanlah Ismail, tetapi Ishak. Di dalam Kejadian 21 ayat 12, di sana dikatakan, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Bandingkan juga dengan Ibrani pasal 11 ayat 17-18. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ya. Berikut pertanyaan dari Intan di Marulai yang mau bertanya apa pendapat tentang cerita Isa Al-Masih, karena yang saya dengar bahwa ada ayat yang menyatakan Yesus adalah firman Allah atau disebut kalimat dari Allah. Jadi firman ini sebenarnya adalah pencipta atau ciptaan? Memang salah satu gelar Yesus adalah firman Allah. Ini kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Atau juga Wahyu pasal 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Mengapa Yesus diberi gelar firman? Karena firman adalah kata-kata dan kata-kata berguna untuk memperkenalkan seseorang atau membuat orang bisa dikenal secara identitas misalnya. Misalnya saudara, seandainya saya dan saudara belum pernah bertemu dan lalu saya datang ke rumah saudara, tetapi saya hanya diam 1000 bahasa saja, saya tidak berbicara apa-apa. Saudara bertanya pun saya diam, saya tidak membuka mulut. Maka lalu dari mana saudara mengenal saya? Siapa nama saya, saudara tidak tahu. Saya asal dari mana, saudara pun pasti tidak tahu. Tujuan saya apa datang ke rumah saudara, saudara pun tidak tahu. Tapi kalau begitu saya mulai membuka mulut dan berkata-kata atau menjawab pertanyaan saudara itu, maka saudara akan mengenal saya. Jadi dari kata-katalah saudara bisa kenal saya dan bisa mengenal lebih jauh tentang diri saya. Nah, Yesus diberi gelar firman karena melalui Yesuslah orang bisa mengenal Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Juga Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Berarti melalui Yesuslah orang kenal Allah. Itulah sebabnya Yesus diberi gelar firman Allah. Lalu kalau Yesus bergelar firman Allah, apakah dia ciptaan atau pencipta? Nah, firman Allah adalah gelar bagi Yesus. Tapi soal hakikat, Yesus adalah Allah sendiri, dan karenanya dia tentu juga adalah pencipta itu sendiri. Dan ini ditegaskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi, yang mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Lalu dalam ayat 3-nya dinyatakan bahwa Yesus menciptakan segala sesuatu. Kita melihat kembali Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, pendengar. Anda sementara mendengarkan jawaban-jawaban seputar iman Kristen dalam renungan agama Kristen bersama Pak Nathan Hela malam hari ini, majelis dari GKI Bible. Dan Pak Nathan baru menjawab 5 pertanyaan dari Anda yang sudah ada sampaikan di line SMS Pro 1. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya untuk malam hari ini. Selamat malam. Mengapa Bukit Golgota itu disebut juga Bukit Tengkorak? Dari Rizka di Vancouver. Ya, memang ada yang mengatakan bahwa Golgota disebut Bukit Tengkorak karena tengkorak Adam ditemukan di sana. Tapi tidak ada bukti apa-apa untuk hal ini. Dan ada juga yang mengatakan bahwa di sana ada banyak tengkorak berserakan. Ini juga tidak tepat karena ini bukan suatu kebiasaan dari orang-orang Yahudi untuk membiarkan mayat-mayat berserakan tanpa dikuburkan. Kalau begitu, lalu mengapa disebut sebagai Bukit Tengkorak? Nah, ini disebut sebagai Bukit Tengkorak karena bentuknya mirip dengan tengkorak. Saudara, kalau mau buktikan itu, saudara bisa buka atau melihat di Google, ketik saja di sana Golgota, maka saudara akan melihat sebuah bukit batu yang bentuknya seperti tengkorak. Itulah sebabnya alasan yang paling bisa diterima bahwa Bukit Golgota itu disebut sebagai Bukit Tengkorak. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah gereja, tapi mereka percaya bahwa sudah dibaptis, dan ketika dimakamkan pendeta berdoa supaya mereka diterima di sisi kanan Tuhan? Terima kasih. Kalau orangnya sudah sungguh-sungguh percaya Yesus tapi tidak memungkinkan dia ke gereja, misalnya pada waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pas ada di rumah sakit sementara sakit dan lalu dia mati, maka dia memang akan selamat atau masuk surga. Jadi kata-kata pendeta itu tepat atau benar. Tapi kalau dia mengaku sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, tetapi orangnya tidak suka atau tidak mau ke gereja, bahkan membolos dari gereja, maka orang tersebut sebenarnya bukanlah orang percaya dalam pengertian orang Kristen yang sejati. Dia hanya Kristen KTP saja, dan dia mati akan tetap masuk neraka sekalipun pendeta
mengatakan bahwa dia akan, atau pendeta itu berdoa supaya diterima di sisi kanan Tuhan. Ini penting bagi pendeta juga, supaya pendeta jangan terlalu mudah memastikan seseorang itu pasti selamat atau bisa masuk surga apabila dia sendiri tidak sungguh tahu iman dari orang tersebut atau orang yang meninggal itu. Dan juga tentang doa dari pendeta bagi orang mati, menurut saya ini adalah doa yang salah, karena kita berdoa bagaimanapun tidak bisa merubah nasib dari orang yang sudah meninggal itu sendiri. Kita bisa melihat kasus ini misalnya di dalam cerita tentang Lazarus dan orang kaya itu. Orang kaya itu berdoa, bahkan meminta dia punya misi atau beban penginjilan di sana, sehingga dia menyuruh Lazarus untuk bangkit dari antara orang mati menginjili saudara. Tapi tidak merubah apa. Jadi doa untuk orang mati sebenarnya tidak ada manfaatnya, saudara. Demikian. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Bernard di Saburai Jua. Selamat malam Bapak. Kenapa Yudas membuat kejahatan kepada Yesus, padahal Yesus itu gurunya? Dari Bernard di Saburai Jua. Ya, ini ada kemungkinan bahwa karena Yudas memang mata duitan, sehingga dia rela menjual gurunya agar mendapat sejumlah uang. Tapi ada kemungkinan lain bahwa dia sengaja menempatkan Yesus pada posisi yang sulit, supaya ketika ditangkap, Yesus lalu bisa melawan sehingga bisa memancing terjadinya suatu revolusi untuk mengusir penjajah-penjajah Romawi dari tanah Israel itu sendiri. Sehingga dengan demikian orang Israel itu bebas atau merdeka dari penjajahan. Tapi yang manapun yang benar, saudara, Yudas tetap adalah dia salah dan dia adalah seorang pengkhianat juga. Banyak orang hari ini seperti Yudas, dia rela meninggalkan Tuhannya karena demi uang, juga bisa demi harta, kedudukan dan jabatan ataupun jodoh. Kita banyak melihat kasus orang meninggalkan imannya atau meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena jabatan, hanya karena jodoh dan sebagainya. Dan hendaklah kita jangan bersikap demikian. Kita sudah percaya Yesus, maka biarlah jodoh jangan mempengaruhi kita, jabatan tidak boleh mempengaruhi kita untuk meninggalkan iman kita kepada Kristus. Ya. Baik, kita ke penanya berikutnya lagi. Penanya berikut bertanya, selamat malam Bapak, apa itu eklesia? Mohon penjelasan. Eklesia itu adalah kata atau bahasa Yunani, saudara ya. Eklesia itu bisa diartikan gereja atau jemaat. Misalnya di dalam Matius pasal 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dalam dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaat dalam ayat ini diterjemahkan dari kata eklesia, ya, bahasa Yunaninya eklesia, dan di sini diterjemahkan jemaat. Ataupun di dalam Matius 18 ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kata jemaat di dalam ayat ini pun diterjemahkan dari kata eklesia, dari bahasa Yunani eklesia. Dan kata eklesia itu sendiri terdiri dari dua kata, yakni ek dan kaleo. Ek artinya keluar, sedangkan kaleo artinya memanggil atau dipanggil. Sehingga
Gereja atau jemaat artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk melayani Allah. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen atau jemaat atau gereja tetapi tidak keluar untuk melayani Allah, maka sebenarnya kita tidak layak atau tidak pantas disebut sebagai jemaat atau gereja. Nah, karena itu kalau kita sudah merasa diri sebagai jemaat, maka patutlah kita atau wajiblah kita untuk keluar melayani Allah. Demikian. Ya, kurang lebih setengah jam baru saja kita lewati dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan masih tersisa waktu kita setengah jam untuk tanya jawab seputar iman Kristen di Agama Kristen Setutai Percaya bersama Bapak Nathan Ella. Untuk malam hari ini kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Shalom, selamat malam Bapak, mohon penjelasan apakah perjanjian baru juga disebut kitab suci atau hanya sekedar pelengkap perjanjian lama? Saudara, memang kata kitab suci itu sendiri yang digunakan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, mengacu kepada perjanjian lama saja dan bukan pada kitab-kitab perjanjian baru. Tetapi kalau kita percaya bahwa perjanjian baru juga adalah firman Allah, maka perjanjian baru juga adalah kitab suci. Demikian. Baik, kita ke penanya berikutnya. Selalu ini dengan Nona dan ingin bertanya, kita tahu bahwa seorang ateis tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Tapi bagaimana dengan seorang ateis yang selalu berkelakuan baik dan tidak menyimpang dari ajaran Alkitab? Apakah dia juga mendapat tempat di surga? Nah, saudara, jangankan seorang ateis yang tidak percaya Tuhan itu ada. Jelas ateis artinya orang yang tidak percaya Tuhan itu ada. Jangankan orang ateis itu, orang Kristen sendiri pun yang rajin gereja, bahkan rajin melayani, tetapi kalau dia tidak beriman sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pun akan binasa. Mengapa begitu? Karena manusia diselamatkan oleh iman dan bukan oleh perbuatan baiknya. Kita bisa melihat hal ini atau membandingkan ini dengan firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 misalnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ataupun dalam Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, apalagi tidak beriman kepada Yesus, dia pasti akan binasa dan akan masuk neraka sekalipun dia berbuat baik. Sekali lagi saya tekankan bahwa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan seseorang. Hanya iman kepada Kristus saja yang menyelamatkan orang itu sendiri. Jadi jangankan ateis, orang Kristen yang ada di dalam gereja sendiri, yang juga rajin pelayanan, yang rajin ke gereja dan bahkan banyak berbuat amal pun, kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya Yesus kepada sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia juga tidak selamat, alias dia akan masuk neraka kalau dia mati. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Shalom, saya mau tanya, hamba Tuhan seharusnya dihormati atau ditakuti? Apakah kita perlu takut dengan hamba Tuhan atau pendeta yang sakti? Pendeta sakti karena doanya bisa mendatangkan berkat dan kesembuhan
juga mendatangkan malapetaka, bahkan kematian bagi yang dianggap melawan. Terima kasih. Dihormati ya, kita perlu menghormati seorang hamba Tuhan, tapi kita tidak perlu takut. Dan menurut saya tidak ada pendeta yang sakti juga. Yang sakti itu adalah Tuhan saja. Jadi biar dia mau doa bagaimanapun juga, kalau Tuhan tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Jadi saudara jangan takut dengan doa-doa kutukan dari seorang pendeta yang katanya sakti. Tidak ada pendeta yang sakti. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, maka hal itu bisa terjadi, dan bukan dari pendetanya sendiri yang karena saktinya maka kalau dia doa kutuk seseorang maka kutuk akan turun pada seseorang. Tidak. Contohnya Bileam mau mengutuk Israel, tetapi karena Tuhan tidak kehendaki, Israel tidak kena kutuk karena doa atau dari kutukan dari Bileam itu sendiri. Bahkan Israel malah diberkati. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya ini berdasarkan kitab Roma pasal 12 ayat 20. Di dalam Roma 12 ayat 20 kita diperintahkan untuk memberi makan musuh kita jika mereka lapar dan memberi minum jika mereka haus. Dengan berbuat demikian kita menempatkan bara api di atas kepala. Pertanyaannya, apa artinya menumpukan bara api di atas kepala? Apa artinya menumpukan bara api di atas kepala musuh? Apakah perbuatan baik memberi makan dan minum yang kita lakukan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita dimaksudkan untuk membalas dendam atau menimbulkan kerugian menumpukan bara bagi mereka? Mohon penjelasan. Tidak, dari ini bukan anjuran untuk kita membalas jahat dengan jahat. Kata-kata berilah dia makan, berilah dia minum, memang jelas menunjukkan tindakan kebaikan. Tapi dalam ayat ini dikatakan bahwa dengan kita berbuat baik pada musuh-musuh kita tidak berarti kita menumpukan bara api di atas kepala. Dalam ayat ini dikatakan bahwa dengan kita berbuat baik pada musuh-musuh kita, berarti kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya apa? Ini perlu dimengerti dari latar belakang budaya pada saat itu, di mana seseorang menyesali kesalahannya, dia harus menunjukkan penyesalannya itu dengan membawa satu piring bara api di atas kepalanya. Jadi artinya adalah dengan perbuatan baik yang kita tunjukkan pada orang jahat itu, maka dia akan menyesali kejahatan-kejahatan yang sudah dia lakukan terhadap kita itu. Jadi ini bukan tindakan balas dendam kita terhadap orang itu, tetapi ini semacam pengajaran atau semacam ajaran daripada kita kepada orang itu untuk membuat dia sadar akan kesalahannya. Dengan kita banyak berbuat baik sedangkan dia orang jahat, maka dia dengan sendirinya dia akan sadar dan akan menyesali dosa-dosa atau kesalahan yang dia telah berbuat terhadap kita. Ya. Baik, kita masih melanjutkan ke penanya berikutnya. Shalom, selamat malam. Mau tanya, apa artinya selumbar kain? Ya, kata selumbar kain tidak pernah ada di dalam kitab suci. Kalau selembar kain ada. Mungkin yang saudara maksudkan adalah selumbar. Kalau itu memang ada, saudara. Di dalam Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Selumbar itu artinya secuil kayu atau sepotong kayu kecil. Jadi ayat ini menasihatkan kita untuk jangan menghakimi orang lain tanpa melihat diri kita sendiri. Secuil kayu di mata orang lain kita bisa lihat, tetapi balok di mata kita tidak bisa lihat. Maksudnya adalah bahwa
orang lain membuat atau melakukan kesalahan yang sangat sedikit pun kita bisa melihat atau menilai itu sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kita sendiri, kita melakukan hal atau dosa-dosa yang sangat besar, tetapi kita acukan itu dan bahkan kita tidak menyadarinya sebagai suatu dosa. Ini yang dimaksudkan dengan ayat ini. Jadi sekali lagi, selembar tidak ada tidak ada kata selembar kain, tapi kalau selembar kain ada. Tapi mungkin yang Anda maksudkan adalah selumbar di dalam, misalnya di dalam Matius 7 ayat 3 tadi. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam. Apakah seorang hamba Tuhan selesai melayani lalu minum minuman keras? Jadi saya melihat itu membuat saya tidak percaya, karena sebagai hamba Tuhan tidak selayaknya begitu. Apakah salah tindakan tidak percaya saya itu? Mohon penjelasan. Kalau sekedar minum semacam minum anggur atau minum beralkohol saja dan orangnya tidak mabuk, mungkin dia ada kebutuhan-kebutuhan tersendiri di dalam hal minum anggur. Maka sebenarnya tidak apa-apa, saudara. Memang ada banyak orang yang tidak setuju kalau kita minum sesuatu yang beralkohol. Tetapi kalau kita minum dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu, maka menurut saya itu tidak apa. Misalnya di dalam pertemuan kudus kan kita menggunakan anggur juga. Nah, Yesus juga mengubah air menjadi anggur. Bahkan Yesus juga disebut sebagai pokok anggur, yang notabene dalam hal ini anggur bisa menghasilkan anggur minuman yang memabukkan juga. Dan juga Paulus juga menyuruh Timotius untuk minum anggur. Di dalam, misalnya dalam pertama Timotius 5 ayat 23, janganlah lagi minum anggur saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini Paulus menasihatkan kepada di dalam Timotius ini untuk minum anggur sedikit, karena ada kepentingan di mana pencernaan dari Petrus ini terganggu, sehingga dia menganjurkan supaya minum sedikit anggur, bukan untuk minum sampai mabuk. Jadi yang dilarang di sini adalah mabuk itu sendiri, bukan soal minum anggurnya. Jadi kita harus bisa membedakan orang minum anggur itu untuk apa? Apakah sampai dia karena kebiasaan atau kebiasaan dia itu yang memang mau minum mabuk. Nah, dalam Efesus pasal 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, di sini yang dilarang adalah mabuknya. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan orang yang minum anggur secukupnya. Tapi kalau memang hamba Tuhan yang seperti yang saudara sebutkan tadi itu, memang dia minum anggur dalam arti yang mabuk dan merupakan suatu kesukaan dia, maka sekalipun saudara mengatakan dia hamba Tuhan, maka jelas di sini dia bukanlah hamba Tuhan yang benar. Tapi dalam hal ini saudara harus bisa sebagaimana pertanyaan saudara, apakah saudara boleh percaya terhadap hamba Tuhan seperti itu? Maka yang saya mau bilang bahwa kalau ajarannya benar, maka percayalah akan ajarannya, tetapi jangan ikut perbuatannya.
Nah, dalam hal seperti ini Tuhan Yesus juga pernah menasihatkan di dalam Matius pasal 23 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi saudara boleh percaya dan ikut apa yang dia ajarkan kalau ajarannya itu benar, tetapi jangan ikut perbuatannya, jangan ikut minum maboknya. Nah, jangan sampai saudara berprinsip bahwa hamba Tuhan saja bisa minum mabok, bahkan setelah turun dari mimbar atau setelah dia menyampaikan firman Tuhan pun dia boleh minum mabok. Berarti kita sebagai jemaat pun boleh minum mabok. Nah, kita tidak boleh berprinsip seperti itu. Tuhan Yesus di sini menasihatkan bahwa kita boleh turut yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikut perbuatannya, jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kalau hamba Tuhan tadi mengajarkan hal-hal yang benar, dengar dan lakukan apa yang diajarkannya, tetapi perbuatannya minum mabuk itu, kalau dalam pengertian dia minum mabuk sampai mabuk, jangan ikut atau turuti perbuatannya. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bilangan 20 ayat 11. Berdasarkan Bilangan 20 ayat 11, kenapa air tetap keluar walaupun Musa tidak taat perintah Allah? Dari Shealtiel Said. Bilangan 20 ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka mendapat minum. Pertanyaan saudara, kenapa air tetap keluar walaupun Musa tidak taat kepada perintah Allah? Jawabannya adalah karena Allah mengasihi umatnya Israel. Bahwa Musa memukul batu itu memang Musa salah, tetapi apakah karena kesalahan Musa itu lalu Tuhan tidak membuat air itu menjadi keluar? Kalau demikian maka umat Israelnya akan binasa. Jadi Tuhan tidak mau melakukan itu karena mengingat bangsa atau umat Israel itu yang akan binasa. Sehingga walaupun Musa memukul itu memang Musanya salah, tetapi biarlah ketidaktaatan atau kesalahan Musa itu ditanggung oleh dia sendiri dan jangan oleh seluruh bangsa itu. Jadi kesalahan Musa itu memang sebuah kesalahan, tetapi mengapa Tuhan tetap membuat air itu keluar? Karena itu mengingat bangsa Israel itu sendiri. Karena kalau air tidak keluar maka bangsa Israel bisa mati kehausan di padang gurun itu. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Iva. Menurut Bapak, apakah besarnya persembahan atau pemberian yang diberikan dapat dikatakan sebagai besarnya iman kita kepada Yesus? Terima kasih, Tuhan memberkati. Tidak demikian, saudara. Karena ada orang yang sangat beriman tetapi bisa memberi sedikit, dan ada juga yang orang tidak beriman, dia bisa memberi banyak. Misalnya ada orang yang sungguh-sungguh beriman atau yang beriman sungguh-sungguh tetapi dia miskin. Nah, kalau dia miskin tentu ya, pada waktu dia memberikan persembahan, pasti persembahan yang dia berikan itu pasti sedikit. Dan ada orang kaya misalnya koruptor. Saya mengatakan koruptor di sini karena
korupsi itu sendiri bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kurang beriman atau imannya kecil. Menurut pertanyaan saudara, besar kecilnya iman. Tetapi karena dia uangnya banyak atau hartanya banyak, maka pada waktu dia memberikan persembahan, dia bisa memberi lebih banyak daripada orang yang miskin. Satu contoh yang sudah kita sama-sama tahu juga, misalnya di dalam Lukas pasal 21 itu tentang seorang janda yang miskin itu. Di dalam Lukas 21 dikatakan, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Janda miskin ini memberikan seluruh uangnya, membuktikan bahwa dia sangat beriman, bahwa Allah tetap akan memeliharanya. Tetapi sekalipun imannya besar, namun persembahannya sedikit. Jadi kalau tergantung dari besar kecilnya persembahan, maka begitupun iman seseorang, maka itu bukan menjadi ukuran. Jadi sekali lagi, jumlah persembahan tidak selamanya menjadi ukuran besar kecilnya seseorang itu sendiri. Ya. Ke pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang Kristen yang juga mengatakan bahwa kita harus lahir baru, dibaptis selam dengan alasan itu baru kita berkenan dan diselamatkan, sedangkan kita sudah baptis? Mohon penjelasannya. Lahir baru ya saudara, karena di dalam Yohanes 3 ayat 3 yang dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi lahir baru itu suatu hal yang penting. Namun lahir baru itu tidak sama dengan baptisan, apalagi baptis selam. Bahkan lahir baru itu tidak sama dengan percaya Yesus, dan juga tidak sama dengan pertobatan. Lahir baru itu mendahului iman dan lahir baru itu mendahului iman dan pertobatan. Dan tanpa kelahiran baru, orang tidak mungkin bisa percaya, karena dia sudah mati di dalam dosa-dosanya sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1 di sana dikatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Jadi Allah harus melahirbarukan kita dulu, setelah itu baru kita bisa mendengar Injil dan kita dikaruniakan iman sehingga bisa percaya. Setelah percaya, lalu seseorang itu dibaptis. Jadi lahir baru tidak sama dengan baptisan selam. Ada juga orang yang sudah lahir baru tetapi tidak dibaptis selam. Sebaliknya, ada orang yang dibaptis selam bahkan sudah berulang-ulang dibaptis, tetapi faktanya dia belum lahir baru. Jadi baptisan di sini hanyalah lambang, sehingga dibaptis tidak perlu diulang-ulang. Kalau kita sudah dibaptis, misalnya sudah dibaptis percik, tidak perlu lagi dibaptis ulang dengan baptisan selam. Juga sebaliknya, asalkan baptisan yang benar, kecuali baptisan yang misalnya baptisan yang tidak percaya Allah Tritunggal, maka orang yang dibaptis seperti itu yang perlu dibaptis ulang. Tetapi kalau baptisannya benar dibaptis di dalam Allah Tritunggal, maka tidak perlu dibaptis ulang lagi. Ya. Baik, beberapa menit lagi kebersamaan kita dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam.
Bapak, apa kepercayaan yang tidak boleh makan binatang yang sudah mati beberapa menit, bahkan hitungan detik katanya najis? Ya, ini ada kepercayaan demikian. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Itu dalam zaman perjanjian lama, saudara ya. Pada zaman perjanjian baru, persoalan makanan yang halal haram itu sudah tidak berlaku lagi. Aturan-aturan semacam itu termasuk di dalam apa yang namanya hukum seremonial law, dan hukum seremonial law itu sudah dihapus dengan matinya Kristus. Misalnya di dalam Efesus 2 ayat 15 misalnya dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu meniadakan damai sejahtera. Bandingkan ini juga dengan Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ataupun Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara juga bisa baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan seterusnya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kenapa pada saat kita berdoa harus tutup mata? Tidak ada keharusan, saudara. Kita berdoa tutup mata boleh, berdoa tidak tutup mata juga boleh. Biasanya kita berdoa tutup mata itu menjaga supaya kita lebih berkonsentrasi lagi. Tetapi kalau memang kita bisa berkonsentrasi dengan tetap membuka mata atau tidak membuka mata, menutup mata, maka silakan saja, boleh kita berdoa dengan cara membuka mata. Ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya saya mau bertanya, apa yang dikatakan Alkitab tentang cara berdandan dan berbusana dari orang percaya masa kini dalam kaitan dengan Ulangan 22 ayat 5? Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ayat ini sama sekali tidak tepat digunakan untuk melarang perempuan berdandan yang pantas, saudara. Juga tidak melarang perempuan memakai celana panjang seperti yang banyak dilakukan oleh beberapa persekutuan doa. Memang tidak semua persekutuan doa yang mempunyai pandangan seperti itu. Yang ditekankan ayat ini adalah kejelasan jenis kelamin, karena jenis kelamin laki-laki maupun perempuan adalah pemberian daripada Tuhan. Orang boleh memakai pakaian lawan jenis dengan tujuan orang tidak boleh memakai pakaian lawan jenis dengan tujuan mengaburkan identitasnya. Misalnya kalau seseorang memakai pakaian laki-laki sampai mengaburkan identitasnya. Misalnya ada perempuan yang memakai pakaian laki-laki sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa mengenalnya sama sekali sebagai perempuan, padahal sebenarnya dia adalah perempuan. Tetapi karena dia memakai pakaian laki-laki sedemikian rupa, maka kita mengira dia adalah laki-laki padahal perempuan. Ini yang dilarang oleh Alkitab. Tetapi kalau perempuan memakai celana panjang, ada celana panjang yang memang khusus bagi perempuan dan itu tidak dilarang, itu bisa. Ya. Baik, kita mungkin berada di pertanyaan terakhir malam. Mau tanya, kenapa kalau laki-laki yang punya 2 istri dilarang mengikuti perjamuan kudus, sedangkan dia percaya kepada Kristus adalah jalan satu-satunya?
menurut Bapak sumber segala yang hidup, Yesus Kristus adalah satu-satunya menuju Bapa sumber segala yang hidup. Mohon penjelasannya. Ya, memang perjamuan diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi di dalam pertama Korintus 11 ayat 27 sampai 32 jelas menunjukkan bahwa tidak boleh sembarang orang mengikuti perjamuan kudus. Orang yang boleh ikut perjamuan kudus hanyalah orang yang memenuhi syarat-syarat, misalnya dia sudah sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, dia sudah harus dibaptis. Dalam perjanjian lama, orang-orang yang belum disunat, yang adalah lambang dari baptisan, tidak boleh mengikuti perjamuan Paskah. Karena itu, dalam perjanjian baru, orang yang belum dibaptis pun tidak boleh mengikuti perjamuan kudus. Ini sebetulnya logis, saudara, karena orang yang belum mengikuti sakramen pertama tentu tidak boleh mengikuti sakramen yang kedua, yakni perjamuan kudus itu sendiri. Yang ketiga, yang ketiga tidak hidup dalam dosa atau memegangi dosa dengan sikap tegar tengkuk. Nah, kalau orang yang saudara sebutkan tadi mempunyai 2 istri, berarti orangnya hidup di dalam dosa dengan sikap tegar tengkuk. Karena itu menurut saya dia tidak layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus itu sendiri. Ya. Baik, kita berada di penghujung kebersamaan kita dan waktu kita terbatas. Mengakhiri kebersamaan kita akan berdoa bersama-sama. Beberapa pertanyaan belum sempat terjawab dan akan terjawab pada kali yang akan datang. Kita berdoa untuk mengakhiri kebersamaan kita. Silakan Pak. Ya, baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberikan waktu sekitar 1 jam bagi kami untuk kami menyampaikan firman Tuhan lewat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah apa yang telah disampaikan ini boleh memberkati pendengar yang saat ini sedang mendengarkan radio RRI Kupang, ya Tuhan. Dan berdoa juga kiranya Tuhan memberkati radio ini supaya radio ini juga bisa dipakai untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkati semua karyawan dan juga pemimpin radio ini Tuhan. Biarlah kedepannya semakin banyak orang yang diberkati lewat radio ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Setelah ini hamba-Mu Pak Medi juga akan melanjutkan dengan tugasnya. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.